Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairil Gibrani dari kelas AK22E, Program Studi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan sesuai dengan pemahaman selama saya mempelajari mata kuliah manajemen strategik yang kali ini akan membahas tentang di sesi 12 mengenai transformasi organisasi. Transformasi organisasi sendiri berawal dari kata transformasi. Transformasi berarti menurut KBBI, transformasi itu merupakan sebuah perubahan dari itu bentuk, sifat, ataupun tujuan dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, di organisasi sendiri, organisasi merupakan sebuah perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, yang memiliki tujuan untuk digapai secara bersama-sama gitu. Nah, untuk transformasi organisasi merupakan suatu strategi dan implementasi untuk organisasi dari bentuk dan sistem yang lama ke bentuk dan dengan sistem yang baru dengan menyesuaikan seluruh elemen turunannya, yaitu sistem, struktur, people, dan culture. Nah, sistem di sini di setiap organisasi ataupun perusahaan pasti memiliki sistem, struktur, apalagi ya tentu setiap perusahaan ataupun organisasi memiliki struktur untuk menjalankan sebuah perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Nah, untuk people di sini adalah manusia, culture adalah kebiasaan dari anggota-anggota organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan selaras dengan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Nah, jadi transformasi organisasi ini dilakukan ketika memang perusahaan ataupun organisasi tersebut serasa kurang efektif ataupun kurang baik dari segi kinerjanya seperti itu. Nah, maka dilakukanlah transformasi organisasi yang dimana melingkup tentang struktur, sistem, SDM-nya, dan kebiasaannya atau culture-nya. Nah, di sini ada 8 komponen yang penting dalam transformasi organisasi. Yang pertama adalah arah bisnis visioner. Nah, maksud dari arah bisnis visioner ini merupakan meninjau kembali visi dan misi perubahan setiap 3 tahun untuk memastikan bahwa perusahaan tetap relevan dengan perubahan pasar dan teknologi. Ini membantu perusahaan menyesuaikan arah strategis mereka sesuai dengan perkembangan terkini. Nah, maksud dari arah bisnis visioner ini, arah daripada bisnis yang akan dijalankan itu visioner. Visioner di sini memiliki artian jelas dan juga pasti, gitu, seperti itu. Nah, yang kedua ada kesiapan berubah. Nah, kesiapan berubah di sini adalah perusahaan perlu mempersiapkan program-program untuk menghadapi perusahaan di lingkungan eksternal. Ini termasuk pelatihan karyawan, pembaruan teknologi, dan penyesuaian proses bisnis agar tetap adaptif terhadap perubahan. Nah, kesiapan perubahan juga memang diperlukan ketika kalian akan melakukan transformasi organisasi ya. Nah, yang ketiga ada orientasi pasar, yaitu menyusun strategi dan program untuk meningkatkan pangsa pasar. Adalah kunci untuk tetap kompetitif. Ini melibatkan penelitian pasar, pengembangan produk, dan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, orientasi pasar adalah kita harus mengidentifikasi, menganalisis orientasi daripada pasar yang akan kita lakukan, gitu, yang akan perusahaan atau organisasi kita akan menjalankan sebuah penjualan ataupun pembelian di pasar tersebut. Nah, tanggap lingkungan. Berikutnya, tanggap lingkungan yaitu penting bagi perusahaan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal mereka serta peluang dan ancaman eksternal. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merespon tantangan yang efektif. Nah, mungkin di tanggap lingkungan ini kita tuh harus bisa menanggapi perubahan lingkungan ataupun lingkungan baru untuk perusahaan ataupun organisasi kita, agar setiap kelemahan, kekurangan, atau kelebihan yang kita miliki itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan
sekitar kita. Oke, selanjutnya ada operasi prima, itu mengelola operasi dengan baik untuk menciptakan keunggulan bersaing. Hal ini mencakup peningkatan efisiensi, pengelolaan rantai pasokan yang baik, dan implementasi praktik-praktik terbaik dalam operasional. Nah, operasi prima pun sangat diperlukan mengingat sistem operasi itu harus baik, harus bagus, harus prima, atau harus sungguh-sungguh. Nah, yang selanjutnya ada kepemimpinan yang kuat. Nah, memiliki kepemimpin yang mampu menggerakkan sumber daya dan organ organisasi sangat penting. Pemimpin yang kuat mampu menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja menuju visi bersama. Nah, dalam transformasi organisasi tentunya pemimpin itu sangat diperlukan karena pemimpin yang baik akan menciptakan anggota yang baik. Nah, pemimpin harus bisa untuk memotivasi tim, memperkerjakan sumber daya, meningkatkan sumber daya yang ada di organisasi maupun perusahaan. Nah, berjalannya transformasi organisasi tentu ketika pemimpin tersebut sudah baik. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang kompeten. Nah, mengolah sumber daya manusia dengan baik untuk menciptakan keunggulan bersaing. Hal ini termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi. Nah, di transformasi sendiri tentu kan namanya transformasi itu perubahan. Perubahan juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, kalau prinsip saya sendiri gitu, ketika saya akan melakukan perubahan di sebuah organisasi, kegiatan, ataupun kepanitiaan yang sudah saya alami, saya itu menomorsatukan yang namanya kualitas daripada kuantitas. Yang artian, ketika kita memiliki sumber daya manusia yang kompeten, meskipun sedikit, tetapi SDM itu kompeten, apa yang kita rencanakan untuk sebuah organisasi ataupun kegiatan tersebut, kiranya pasti akan terrealisasikan dengan sesuai keinginan kita. Selanjutnya, budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan di sini yaitu mengembangkan budaya perusahaan yang mendukung pencapaian visi dan misi. Budaya perusahaan yang baik mendorong inovasi, kerjasama tim, dan kinerja yang baik. Nah, itu kan tadi culture ya, yang dimana ketika kita akan melakukan transformasi organisasi, tentu harus merubah budaya perusahaan tersebut yang dimana harus berkesinambungan dengan tujuan, visi, dan misi organisasi ataupun perusahaan ini. Yang selanjutnya ada manajemen resiko. Nah, mengelola risiko dengan baik untuk mendukung keberhasilan perusahaan. Ini mencakup identifikasi resiko, penilaian, dan pengembangan strategi mitigasi untuk minimalkan dampak negatif. Mungkin di manajemen risiko ini, ketika kita akan membuat sebuah keputusan, kita harus bisa memanajemen risiko apa yang akan kita dapat ketika kita mengambil keputusan tersebut. Nah, transformasi sendiri itu kan merupakan tindakan strategis. Strategis di sini adalah terstruktur gitu, yang membutuhkan investasi besar. Investasi besar di sini kita harus bisa membuat keputusan yang besar dan juga dengan resiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perusahaan ataupun organisasi membutuhkan suatu model yang sudah teruji. Nah, suatu model di sini mungkin suatu keputusan yang memang sudah pernah dilakukan dan menghasilnya memuaskan gitu, sebagai pedoman bagi organisasi di Indonesia untuk menjalankan transformasi. Nah, berikut ini 8 langkah yang dijelaskan daripada materi yang diberikan. 8 langkah penting dalam melakukan transformasi organisasi yang efektif. Yang pertama ada tetapkan tujuan. Nah, ketika kita akan melakukan perubahan, tentunya hal yang pertama kita lakukan yaitu tetapkan tujuan daripada perubahan yang akan kita lakukan. Yang kedua, alasan. Mengapa alasan perubahan gitu kan? Mengapa kita harus merubah daripada organisasi ataupun perusahaan ini gitu. Alasannya harus jelas dan juga harus sesuai dengan tujuan daripada kita melakukan transformasi tersebut. Nah, yang ketiga ada manfaat perubahan. Daripada kita melakukan sebuah transformasi atau perubahan, kita harus mengetahui nih manfaat daripada perubahan yang akan kita lakukan gitu, untuk organisasi ataupun perusahaan ini. Yang keempat ada evaluasi bahaya yang tidak melakukan perubahan atau risiko tidak berubah, yaitu mengevaluasi bahaya dari tidak melakukan perubahan. Ketika kita
akan melakukan perubahan, tentu kita pun harus mencari atau menganalisis gitu resiko ketika kita tidak melakukan perubahan daripada organisasi ataupun perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah ciptakan rasa urgensi. Adalah buat dan pertahankan rasa urgensi untuk perubahan. Nah, ciptakan untuk rasa urgensi di sini mungkin kita harus mementingkan, kita harus punya perasaan penting untuk menciptakan sebuah transformasi organisasi. Tetapi tetap harus sesuai dengan yang sebelumnya tadi, yaitu tentang daripada tujuan perubahan, manfaat perubahan, alasan perubahan. Nah, maka ketika kita dari 3 komponen tersebut sudah paham dan sudah jelas tujuannya kemana, itu akan langsung otomatis merasakan kepentingan atau urgensi daripada perubahan yang harus dilakukan. Selanjutnya ada tata kelola manajemen. Di sini terapkan tata kelola yang baik dan bentuk koalisi pemimpin yang kuat. Tentunya ketika kita akan melakukan transformasi organisasi, itu kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri gitu. Tetapi harus daripada bantuan-bantuan. Nah, bantuan-bantuan di sini kita realisasikan dengan cara tata kelola manajemen, tata kelola dan manajemen yang baik gitu. Tata kelola ketika kita akan melakukan perubahan, memanajemen sumber daya manusia ketika akan kita melakukan transformasi organisasi gitu. Nah, tentu ini pun harus kita libatkan dengan pemimpin-pemimpin ataupun SDM yang memiliki sifat pemimpin yang baik dan yang tentunya selaras dengan visi dan misi tujuan organisasi dan sesuai keinginan daripada kita melakukan transformasi organisasi. Selanjutnya adalah libatkan pemangku kepentingan. Nah, mungkin libatkan pemangku kepentingan di sini, libatkan manajer dan pemangku kepentingan utama dalam proses perubahan. Tentunya gitu kan, kita harus melibatkan individu yang memiliki kekuasaan gitu, di organisasi yang akan kita lakukan perubahan. Selanjutnya, hapus hambatan atau identifikasi dan hilangkan hambatan untuk keberhasilan transformasi. Nah, mungkin hapus hambatan di sini kita tidak terlalu memperdulikan hambatan yang ada ketika kita melakukan transformasi organisasi. Hambatan itu pasti ada, tidak ada gitu di setiap kita akan melakukan transformasi atau perubahan. Tetapi di sini kita tidak harus terlalu fokus kepada hambatan yang akan kita rasakan. Tapi hapuslah hambatan itu agar transformasi ataupun perubahan yang kita lakukan itu berjalan dengan sesuai keinginan. Oke. Transformasi organisasi ini memerlukan upaya yang konsisten dan strategi yang terukur untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Seperti maraton, transformasi membutuhkan daya tahan tinggi dan hasil nyata dalam jangka pendek atau quick wins untuk tetap memotivasi seluruh tim. Nah, tentu tuh ya, ketika kita melakukan transformasi organisasi, kita memerlukan upaya, usaha, doa yang konsisten gitu. Karena perubahan tidak bisa dilakukan secara singkat gitu. Perubahan memerlukan usaha, doa. Perubahan pun perlu perubahan pun ketika kita melakukan perubahan, kita harus memiliki keberanian, kekuatan, dan kesabaran. Kesimpulan daripada transformasi organisasi, mungkin transformasi organisasi adalah strategi dan implementasi untuk mengubah organisasi daripada bentuk dan sistem lama ke yang baru. Hal ini mencakup penyesuaian elemen-elemen seperti sistem, struktur, sumber daya manusia, dan budaya untuk meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan sesuai visi dan misi organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, proses ini memerlukan arah bisnis visioner, kesiapan berubah, orientasi pasar, tanggap lingkungan, operasi prima, kepemimpinan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, budaya perusahaan yang mendukung, dan manajemen risiko. Kesimpulan daripada transformasi organisasi adalah mencakup hal tadi gitu kan. Ketika kita akan melakukan transformasi organisasi, perlu kita harus memiliki kepemimpinan yang kuat,
terus juga tujuan yang visioner gitu, yang jelas, alasan melakukan transformasi, manfaat daripada transformasi, terus juga tata kelola dan manajemen ketika kita akan melakukan transformasi, sumber daya manusia yang harus kompeten, dan juga libatkan pemangku kepentingan. Menurut saya pribadi, aspek-aspek tadi merupakan aspek paling penting ketika kita akan melakukan transformasi organisasi. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.